Pasca KPU RI menetapkan 24 partai yang akan bertarung di pemilu 2024, membuat partai-partai politik yang sudah disahkan ini bergerak cepat untuk membuka keran pendaftaran calon anggota legislatif untuk DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota pada pemilihan umum 2024. Tentu untuk bisa menjadi bakal calon legislatif, masyarakat harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Adapun syarat yang harus dipenuhi masyarakat bila ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk tingkat DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota pada pelaksanaan pemilu 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di pemilu 2024 minimal harus berpendidikan sekolah menengah atas atau sederajat. Nah, persyaratan mengenai pendidikan ini tertuang di dalam pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan berlaku pula bagi calon anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota. Syarat selanjutnya bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota serta untuk DPD yaitu sudah berusia minimal 21 tahun atau lebih, berdomisili di wilayah Republik Indonesia, dapat berbicara, menulis, membaca dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan berstatus sebagai kader partai politik atau parpol. Syarat yang berikutnya, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten strip kota, serta DPD harus memiliki sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, serta tidak didapati cacat tubuh yang tidak termasuk dalam kategori gangguan kesehatan. Nah, perihal mengenai persyaratan ini tertuang di dalam pasal 240 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Syarat khusus bagi kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, TNI, Polri, karyawan BUMN strip BUMD, atau pegawai lembaga negara lainnya yang ingin menjadi calon anggota legislatif, maka ianya harus terlebih dahulu mengundurkan diri saat akan mendaftar. Nah, ketentuan ini secara jelas diatur di dalam pasal 240 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana di dalam pasal ini disebutkan surat pengunduran diri yang diberikan tidak dapat ditarik kembali jika kalah di pemilu. Selain itu, setiap calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD tidak boleh bekerja di tempat lain jika sudah terpilih. Hal ini dilarang
jika mengganggu tugas utamanya sebagai anggota legislatif. Khusus kepada seorang mantan narapidana tetap diperbolehkan untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam pasal tersebut berbunyi, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa dirinya yang bersangkutan adalah mantan narapidana. Kemudian ditegaskan juga dalam bunyi pasal tersebut bahwa calon anggota legislatif tersebut harus mengumumkannya kepada publik terlebih dahulu bahwa dirinya telah selesai menjalani hukuman. Perlu diketahui bersama bahwasanya syarat untuk menjadi calon anggota legislatif ini semakin dipermudah lantaran pendaftaran calon anggota legislatif tidak diwajibkan lagi menyertakan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai salah satu syarat memenuhi dokumen pencalonan sebagai calon anggota legislatif. Di samping syarat-syarat yang sudah kami sebutkan sebelumnya, ada beberapa dokumen yang wajib dipenuhi untuk menjadi calon anggota legislatif di pemilu 2024. Dan persyaratan dokumen yang wajib ini juga sudah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adapun dokumen wajib yang harus dipenuhi untuk menjadi calon legislatif adalah sebagai berikut. Dokumen yang pertama, kartu tanda penduduk sebagai warga negara Indonesia. Dokumen yang kedua, bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Dokumen yang ketiga, surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau dokumen berupa surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon anggota legislatif yang pernah dijatuhi pidana. Dokumen yang keempat, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dokumen yang kelima, surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Dokumen yang keenam, surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai. Dokumen yang ketujuh, surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris,
pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Strip Kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai. Dokumen yang kedelapan, surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pengurus pada badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Dokumen yang kesembilan, kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu. Dokumen yang ke-10, surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh satu partai politik untuk satu lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai. Dokumen yang ke-11, surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada satu daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai. Nah, bagi masyarakat Indonesia yang tertarik untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di pemilu 2024, hendaknya segera mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen yang sudah kami sebutkan tadi di atas. Untuk itu, perlu segera mencari informasi lebih lanjut untuk mendaftarkan diri pada partai-partai politik yang sudah resmi dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilu di 2024. Perlu diingat, mungkin ada dokumen-dokumen lain tambahan yang disyaratkan oleh partai politik. Untuk itu, kembali kami memberikan saran agar menanyakan langsung syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anda selaku calon anggota legislatif untuk bisa mendaftar di partai politik yang tercatat di mana Anda sebagai anggotanya. Demikian kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan Anda pun bisa menjadi anggota legislatif yang dapat melaksanakan aspirasi rakyat dari daerah pemilihanmu. Terima kasih.